Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Susi Aziz Rostikowati, CGP Angkatan 5 dari SMP PGRI 1 Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan memaparkan tugas 3.2.A.8 tentang koneksi antar materi modul 3.2. Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dengan Bapak fasilitator yang sangat bijak, Bapak Nuryanto, dan pengajar praktik Ibu Dewi Meilanka. Tujuan pembelajaran khusus, di mana CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Setelah mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya melalui alur merdeka, saya akan mengkoneksikan materi dalam modul ini dengan materi-materi sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Guna memudahkan dalam membuat kesimpulan koneksi antar materi modul 3.2, diberikan beberapa pertanyaan pemantik sebagai berikut. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pertanyaan pemantik. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisa, dan memetakan potensi sumber daya atau aset utama daerah atau sekolahnya dengan pendekatan berbasis aset. Selanjutnya, memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal tersebut selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran harus berpihak pada murid. Dengan berbekal pendekatan berbasis aset, maka implementasi saya sebagai pemimpin pembelajaran yaitu saya harus selalu berpikir positif dan berusaha untuk bisa mengidentifikasi aset yang ada di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan murid. Jika dikoneksikan dengan nilai-nilai dari seorang guru yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid, maka sudah seyogianya lah seorang guru harus berpikir berbasis aset, di mana pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif yang dimiliki. Berpikir berbasis aset akan menghidupkan kreativitas, menghidupkan kolaborasi yang positif, menunjukkan kemandirian, senantiasa berinovasi dan merefleksikan setiap program yang dilaksanakannya, pada akhirnya akan berlabuh pada pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid. Implementasi dalam lingkungan kelas.
Sebagai bentuk implementasi dari kepemimpinan guru dalam pengelolaan sumber daya di kelas, yaitu dalam bentuk pembelajaran kontekstual yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, yang juga merupakan bentuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi, memanfaatkan murid-murid yang lebih pandai dalam suatu mata pelajaran sebagai tutor sebaya bagi siswa lainnya, memanfaatkan kelas sebagai media penyaluran bakat, minat siswa melalui majalah dinding kelas, pojok baca kelas, dan program lain yang berpihak pada kebutuhan belajar siswa. Implementasi dalam lingkungan sekolah. Guru sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah melalui kolaborasi komunitas praktisi di sekolah untuk senantiasa berbagi praktik baik atau best practice dan serta memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh setiap guru dan staf kependidikan lainnya dalam rangka mengembangkan program sekolah yang berpihak pada murid. Contohnya, memanfaatkan rekan yang ahli dalam bidang IT untuk membimbing rekan guru lainnya untuk bisa memanfaatkan IT dalam kegiatan pembelajaran, seperti pemanfaatan internet dalam membantu kegiatan pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan administrasi pembelajaran lainnya, atau mungkin keahlian lain yang dimiliki oleh rekan sejawat lainnya yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan program sekolah. Semua itu bisa kita lakukan jika kita memiliki kepekaan terhadap keberadaan aset yang ada di sekolah dan bisa memberdayakan aset tersebut dalam usaha pengembangan program sekolah. Selain memanfaatkan unsur biotik dalam pengembangan program sekolah, tidak kalah pentingnya juga unsur abiotik yang ada di ekosistem sekolah, seperti perpustakaan sekolah yang dimanfaatkan keberadaannya dalam mendukung program literasi sekolah, seperti halnya yang sudah mulai digalakan yaitu tentang P5. Musyawarah sekolah dimanfaatkan dalam pemupukan nilai-nilai keagamaan pada guru dan murid. Laboratorium sekolah dan gedung seni yang bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan hobi, bakat, minat, dan ketertarikan siswa. Dalam lingkungan yang lebih besar, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah dengan memanfaatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari aset sekolah yang bisa diberdayakan dalam pengembangan program sekolah melalui komunikasi positif dengan komite, orang tua wali, dan masyarakat sekitar, di mana unsur-unsur tersebut juga merupakan bagian dari pusat pendidikan bagi anak selain keluarga dan sekolah. Hal ini sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga harus bisa diperdayakan untuk pengembangan program sekolah yang berpihak dan berpusat pada murid. Sebagai bentuk implementasi dari pemberdayaan masyarakat, sebagai bagian dari aset sekolah adalah sebagai sumber belajar kearifan lokal, budaya lokal, serta adat istiadat yang sudah mengakar di masyarakat, sehingga anak akan berwawasan global tanpa melupakan kebudayaan dan kearifan lokal yang ada. Selain sebagai sumber belajar nilai budaya dan agama, banyak hal yang bisa digali di masyarakat sebagai bagian dari aset sekolah dalam pengembangan program yang berpihak pada murid, seperti dengan memanfaatkan para pelaku usaha, pengrajin, petani yang ada di sekitar sekolah sebagai sumber belajar dalam menuntun siswa menyalurkan hobi, bakat, minat, dan ketertarikannya. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertama, yang harus dilakukan adalah identifikasi atau pemetaan 7 sumber daya atau aset atau modal utama, yaitu modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Maka itu bisa menjadi sumber kekuatan kita untuk merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalnya, kita harus tahu karakteristik murid dalam pembelajaran, kemudian fasilitas yang ada di sekolah, lingkungan sekitar di sekolah yang bisa dijadikan sumber belajar. Secara finansial, mendukung pembelajaran berlangsung dengan lancar, termasuk agama dan budaya di sekitar lingkungan. Semua dapat kita manfaatkan sebagai sumber pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pembelajaran yang berkualitas. Contohnya,
SMP PGRI 1 Cilongok berlokasi di Cikidang, Kecamatan Cilongok, yaitu desa yang menjadi pusat pengembangan pertanian di mana letaknya sangat strategis karena dekat dengan balai pembenihan, sawah, perkebunan, puskesmas, balai desa, dan lapangan desa. Dengan kondisi masyarakat petani yang dinamis, kondisi tersebut merupakan aset potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sekolah. Setidaknya dapat dimanfaatkan sebagai modal manusia, yaitu para pelaku atau petani, modal sosial, yaitu menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan komunitas pertanian dan pembenihan, kemudian modal agama dan budaya. Nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari pengembangan kodrat alam di mana di SMP PGRI 1 Cilongok terdapat berbagai siswa yang memiliki keragaman agama yang berbeda-beda tetapi saling menghargai, saling toleransi yang selalu dijaga. Modal fisik, jarak dan sarana transportasi yang baik sehingga memudahkan akses. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan memanfaatkan aset atau modal utama tersebut untuk mendukung kualitas pembelajaran bagi murid baik sebagai sumber belajar atau narasumber atau kunjungan budaya sebagai kearifan lokal di desa pertanian tersebut. Juga bisa sebagai pelatih di ekstrakurikuler di bidang pertanian dan sebagainya. Sebagai bentuk implementasi dari pemberdayaan masyarakat, sebagai bagian dari aset sekolah adalah sebagai sumber belajar, kearifan lokal, budaya-budaya lokal, serta adat istiadat yang sudah mengakar di masyarakat, sehingga anak akan berwawasan global tanpa melupakan kebudayaan dan kearifan lokal. Selain sebagai sumber belajar, nilai-nilai budaya dan agama banyak hal yang bisa digali di masyarakat sebagai bagian dari aset sekolah dalam pengembangan program yang berpihak pada murid, seperti dengan memanfaatkan para pelaku usaha dan petani yang ada di sekitar sekolah sebagai sumber belajar dalam menuntun siswa menyalurkan hobi, bakat, minat, dan ketertarikannya. Ditambah lagi adanya budaya Marawis di desa tersebut dapat menjadi tambahan budaya sebagai kearifan lokal yang ada. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modal lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Hubungan dengan materi sebelumnya. Modul 1.1. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Salah satu alasan mengapa kita melakukan pendekatan berbasis aset karena kita ingin melakukan pembelajaran berkualitas dengan memanfaatkan aset yang ada sehingga dapat tercapai pembelajaran berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, pemimpin pembelajaran harus mampu memetakan dan mengelola sumber daya agar kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengetahui 7 aset yang ada di sekitar sekolah, maka kita bisa melaksanakan peran kita sebagai guru penggerak. Kemudian, yang berkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, tentunya kita harus mampu merancang prakarsa perubahan berdasarkan pemetaan kekuatan kita yaitu 7 aset yang ada di sekitar sekolah untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid dan mencapai visi guru penggerak dan sekaligus tentunya mencapai visi sekolah. Kemudian keterkaitan antara modul 1.4 yaitu budaya positif. Salah satu dari aset atau modal manusia adalah murid. Dalam upaya mempersiapkan murid, kita menjalani kehidupan sesuai kodratnya. Di masa depan, tentunya kita harus mengenalkan dan mengajarkan budaya positif agar bisa diamalkan dan menjadi kebiasaan yang baik. Salah satunya melalui pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Keterkaitan berikutnya dengan modul 2.1 yaitu memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didiknya.
Pendidik adalah fasilitator yang harus mampu memenuhi kebutuhan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta memperlakukan anak sesuai keunikan masing-masing. Melalui identifikasi, pemetaan salah satu aset atau modal manusia yaitu murid, tentunya kita akan mengetahui karakteristik serta kebutuhan belajar murid atau kesiapan belajar, minat murid dan profil belajar murid. Setelah memetakan kebutuhan murid, guru menentukan strategi dan kegiatan pembelajaran. Dalam penerapan diferensiasi pembelajaran, ada 3 strategi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Berikutnya keterkaitan antara modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional diperlukan agar semua warga sekolah memiliki kemampuan untuk berempati, memiliki kesadaran diri dan pengelolaan diri yang baik. Dengan demikian, upaya untuk mengantarkan murid, guru, dan semua warga sekolah mencapai keselamatan dan kebahagiaan dapat tercapai. Keterkaitan dengan modul 2.3 atau coaching. Coaching memainkan peranan yang sangat penting karena membuat murid merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Pendidik sebagai coach harus memberikan tuntunan dan arahan agar murid atau coachee tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya melalui pertanyaan-pertanyaan efektif dalam suatu komunikasi asertif. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. Keterkaitan dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi pencapaian tujuan maksud pendidikan, sebab dalam perjalanannya akan berhadapan dengan situasi dilema etika maupun bujukan moral. Dengan pengetahuan pengambilan keputusan yang baik, maka seorang pemimpin pembelajaran akan mampu menyelesaikan masalah yang menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemimpin dapat melakukan pemetaan aset dengan tepat dan dapat diberdayakan secara optimal. Kemudian, berkaitan dengan modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemampuan seseorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola 7 aset atau modal utama di daerah atau di sekolahnya adalah sebuah kekuatan untuk pencapaian tujuan pendidikan, yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya atau well-being. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti pelatihan terkait modul 3.2. Adanya perubahan paradigma baru dalam berpikir dan menghadapi sesuatu hal. Jika sebelumnya mindset saya fokus pada kekurangan atau masalah yang dihadapi, sekarang mindset saya berfokus pada kekuatan atau aset yang ada. Adapun pemikiran yang sudah berubah di diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini yaitu mulai berpikir untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang sebelumnya berjalan sendiri tanpa kolaborasi. Kemudian mulai membuat program berdasarkan visi, misi, dan kekuatan sekolah yang sebelumnya membuat proyek atau program untuk memecahkan masalah. Kemudian mulai berfokus pada aset untuk mengembangkan sumber daya. Sebelumnya fokus pada meminta atau mencari bantuan orang lain. Kemudian mulai membiasakan diri dengan pertanyaan yang memberdayakan, seperti pertanyaan apa yang sudah berhasil, bagaimana strategi agar membuatnya lebih berhasil, apa saja yang kita miliki. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Yang A. Sebelum mengikuti proses pembelajaran modul 3.2 dalam berbagai kegiatan utamanya terkait dengan upaya melakukan perubahan, saya sering berfokus pada kekurangan atau masalah tanpa berusaha melihat potensi dan kekuatan yang ada atau yang dimiliki, membuat kegiatan saya dan komunitas menghasilkan kegiatan yang kurang maksimal dan memerlukan waktu lama karena kegiatan tersebut hanya berfokus pada upaya mengatasi masalah. B. Sesudah
Sesudah mempelajari modul 3.2, saya fokus pada aset dan kekuatan dengan membayangkan masa depan tentang kesuksesan yang akan diraih dan berupaya memaksimalkan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut melalui cara mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, yaitu aset dan kekuatan, dan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Melalui pola pikir tersebut, maka akan mampu memberdayakan seluruh aset yang dimiliki sekolah sebagai kekuatan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, berkualitas, khususnya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya akan merancang prakarsa perubahan dari bagaimana saya mengelola kelas dan pembelajaran saya. Segala sumber daya yang ada di sekolah atau di sekitar sekolah merupakan aset atau kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk dapat menghadirkan pembelajaran kontekstual sehingga akan lebih bermakna sekaligus menarik dan menyenangkan bagi murid karena dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar, tidak saja di sekolah tapi juga sumber-sumber belajar yang lain yang ada di sekitar sekolah. Dengan pembelajaran modul ini, maka ada mindset baru. Ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Menurut Wayne Dyer. Dan jangan pernah takut untuk mencoba. Terus mencoba akan mengubah yang ada. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Salam bahagia.